Semua layanan dalam satu genggaman. Download Tel Mobile sekarang. Wahana telah bersama dengan Profesor Riset Insinyur Dik Hajar Gunadi, MSc, PhD, merupakan Ketua Umum Asosiasi Inventor Indonesia. Nah, mari kita tanyakan apa Asosiasi Inventor Indonesia ini, Pak Gunadi, bisa? Terima kasih Mas Hendrik. Selamat siang, selamat sore para pemirsa sekalian. Jadi Asosiasi Inventor Indonesia itu adalah organisasi profesi yang beranggotakan seluruh warga negara Indonesia yang telah memiliki perlindungan kekayaan intelektual. Dalam bahasa umum itu memiliki paten dari teknologi yang dihasilkannya. Jadi secara otomatis siapapun warga negara Indonesia yang memiliki pelindungan paten atas invensinya, maka dia otomatis menjadi anggota dari Asosiasi Inventor Indonesia atau AII. Prof, paten-paten apa saja yang terkait dengan industri persawitan, Prof? Kalau yang terkait dengan anggota AII itu sangat luas ya, bidang-bidangnya tidak hanya menyangkut kelapa sawit saja. Kelapa sawit salah satunya. Nah, di dalam bidang kelapa sawit, paten ataupun kekayaan intelektual yang dikembangkan oleh para anggotanya itu menyangkut misalnya saja formulasi produk-produk pangan ya, yang dibuat dari minyak sawit maupun dari turunan minyak sawit. Kemudian ada peralatan-peralatan, baik yang untuk panen maupun yang untuk pengolahan ya. Kemudian ada produk-produk sarana produksi ya, seperti yang ada di sekitar kita, apakah itu sudah menyangkut pupuk hayati, biofungisida, kemudian pembenah tanah atau soil amelioran ya. Kemudian ada produk-produk lain yang menyangkut pengembangan biomaterial baru ya, bahan-bahan material seperti yang untuk kapasitor baterai ya. Kemudian ada untuk vitamin, untuk ternak, ya. Banyak sekali yang bisa dikembangkan, termasuk juga misalnya untuk helm kendaraan bermotor, untuk biodiesel terutama ya, kemudian ada bensin sawit, ya semuanya. Banyak sekali paten yang sudah diperoleh dari kegiatan pengembangan produk yang berbahan baku dari tanaman kelapa sawit. Kita bicarakan tentang riset, tentang inventor ini, pihak inisiatornya, pelaku utama dari mana, Prof? Jadi kalau yang menyangkut invensi itu tentu semuanya diawali dengan kegiatan riset. Riset itu memerlukan biaya, ada dana, waktu yang tidak sedikit, yang kemudian itu diperoleh bisa dari pemerintah, umumnya dari lembaga-lembaga yang memang menangani riset, ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian dari Kementerian Ristek dulu atau BRIN sekarang, kemudian dari yang khusus untuk kelapa sawit ada yang dana khusus yang besar itu untuk riset yang dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, dan juga termasuk yang dari LPDP ya, dari Kementerian Keuangan. Nah, itu semua melakukan inisiator-inisiator yang menyediakan dana untuk pelaksanaan riset untuk menghasilkan teknologi itu. Sekarang kita lebih masuk nih pemirsa, Profesor Riset. Nah, Profesor sudah punya paten apa nih di bidang riset, Prof? Alhamdulillah ya, sampai sekarang ada 11 paten dari tahun 98 ya. Mungkin Anda belum lahir ya, 98 ya. 98. Ya. Mulai dari biofertilizer ya, pupuk hayati ya. Pertama kali pupuk hayati paten di Indonesia itu yang milik saya ya. Tahun 98. Kemudian ada biodecomposer ya. Itu pelapuk organik hayati itu juga tahun 98. Kemudian untuk pupuk hayati lain yang untuk tanaman pangan. Kemudian apalagi menyangkut pupuk biofosfat ya. Kemudian menyangkut pembenah tanah hayati ya, yang terkait dengan mikroba pemantap agregat ya. Kemudian ada yang
terkait terakhir adalah mengenai pupuk biosilika, ya, silika yang diperkaya dengan mikroba pelarut silika. Itu kurang lebih. Nah, karena kita saat ini berada di Expo Sawit yang dipakai paten Prof yang terkait dengan persawitan itu apa saja, Prof? Pertama yang pupuk Hayati, itu saya beri nama pupuk Hayati emas dulu. Itu singkatan dari Enhancing Microbial Activities on the Soil, singkatannya emas ya. Nah itu untuk menghemat pemupukan sampai 50% di tanaman kelapa sawit. Biodecomposer itu dipakai untuk memproduksi kompos dari tandan kosong kelapa sawit selama 2 minggu ya, secara cepat. Kemudian ada yang terakhir yang bioamelioran ya, itu ada yang dari bahan kelapa sawit namanya palm char, itu berasal dari bahan baku biochar yang diproduksi dari limbah sawit. Itu juga dipakai untuk mempercepat pertumbuhan di pembibitan dan di lapangan. Kemudian yang terakhir mengenai biosilika. Biosilika itu untuk meningkatkan ketahanan tanaman kelapa sawit terhadap cekaman kekeringan dan bisa menghemat dosis pupuk kimia sampai 25%. Gitu. Asosiasi Inventor ini kan asosiasi profesi, Prof ya. Asosiasi profesi banyak sudah para periset itu yang bergabung di asosiasi ini, Prof. Ya mungkin sampai hampir 10 ribuan lah ya, gitu. Itu jumlahnya ya. Dan di semua bidang riset ya. Betul, dari semua bidang riset, mulai dari konstruksi, pertanian, obat-obatan, ya, segala macam yang terkait dengan teknologi, hanya teknologi saja. Ya. Terkait dengan rintangan, tantangan, atau memang sekarang sudah cukup mumpuni para wilayah kerja, para periset ini, Prof, untuk di Indonesia? Kelemahan utama dari periset dan juga inventor yang ada di Indonesia ataupun di dunia juga umumnya begitu, adalah kemampuan mereka lemah dalam memasarkan hasil invensinya. Sehingga apa yang dihasilkan hanya sebatas pada publikasi ilmiah dan mendapatkan kredit poin untuk manfaat dirinya sendiri. Belum bisa banyak yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Untuk bisa bermanfaat untuk masyarakat luas harus dikomersialisasikan. Nah, kelemahan itulah yang kemudian kita coba atasi dengan hadirnya AII untuk membantu agar mereka bisa mengatasi hambatan-hambatan untuk komersialisasi invensinya. Nah, sekarang Prof sebagai Ketua Umum Asosiasi Inventor Indonesia hadir dalam Expo ini, Prof. Nah, sinergitas apa, kolaborasi apa yang sedang dilakukan oleh asosiasi ini kepada para penggiat, pebisnis dalam industri persawitan saat ini, Prof? Ya, ini kan event yang diselenggarakan untuk masyarakat sawit Indonesia. Sehingga kita menganggap bahwa ini forum yang baik untuk mensosialisasikan hasil-hasil yang diperoleh oleh AII, khususnya di dalam bekerja sama dengan BPDB Kelapa Sawit dalam memasarkan teknologi-teknologi yang sudah dihasilkan dari riset yang mereka biayai. Sehingga dikenal oleh masyarakat banyak dan khususnya oleh industri untuk mereka tertarik untuk mengembangkan lebih jauh pada skala komersial. Ya, pemirsa Wahana TV tentu sangat menarik dan sangat penting perbincangan kita pada siang hari ini bersama Prof Dik terkait dengan peran serta inventor atau periset dalam berbagai macam hal kehidupan ya, terkait dengan keilmuan, teknologi dan juga semua bidang-bidang pertanian, terutama di bidang perkebunan sawit, karena sawit ini merupakan industri strategis untuk perkembangan. Terima kasih Prof atas waktu kedatangannya dengan wahananews.co Media Group dan Wahana TV, Prof. Selamat siang, Prof. Halo Elektrisen, udah tanggal berapa nih? Udah bayar tagihan listrik belum? Belum! Elektrisen, jangan lupa bayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 ya. Biar makin gampang, gunakan selalu PLN Mobile.
biaya admin termurah dengan metode pembayaran yang lengkap. Nah, gimana? Semua makin mudah kan?